Ya, itu ada di kitab Kejadian. Ternyata itu terlewat olehku. Sebentar, saya akan membukanya. Sudah saya bilang saya bukan guru yang sangat hebat, tapi jiwa dari pesan ini yang akan saya sampaikan, oke? Wah, walaupun saya... Oke. Sekarang di kitab Kejadian pasal di kitab Kejadian pasal 22 tertulis, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Oke, itu kedengarannya sangat mudah, tapi itu hal yang sangat serius. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Di sana persembahkan dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Sesuatu yang amat mengerikan terjadi padanya. Setelah menunggu sekian lama dan anak itu menjadi remaja kecil, jelas dia bisa membawa bawaan ayahnya. Jadi Allah berkata, aku menginginkan dia sebagai korban bakaran. Sekarang saya akan ke pokok penjelasan saya ini. Saya tidak akan menjabarkan semuanya, hanya sedikit hal. Lalu Abraham dengan hati sakit, dengan percaya, bangun pagi-pagi sekali dan membawa segala peralatan yang dibutuhkan untuk mempersembahkan pengorbanan itu. Pisaunya, kayu bakarnya, dan lain-lain. Dan ia berjalan terus ke tempat yang ditunjukkan Allah. Lalu dia meninggalkan bujang-bujangnya dan membawa anaknya ke puncak gunung Moria seperti yang dipesankan Allah. Lalu sesuatu yang sangat menarik terjadi. Suatu pernyataan yang amat dalam terjadi di sini. Saya ambil jalan pintasnya. Jadi Ishak bicara pada Abraham, ayahnya, dan bilang, Bapa. Dan Abraham bilang, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Anaknya bilang, sudah ada apinya, sudah ada kayu. Saya dan kamu naik berdua ke gunung, di mana biasanya mereka mempersembahkan kambing atau anak domba. Di mana dombanya? Dan kita lihat apa yang terjadi. Dan Abraham berkata, anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Jadi itu pernyataan yang amat dalam. Abraham bicara lewat iman. Ia bilang, Allah akan menyediakan baginya persembahan. Ia tidak bilang, Allah akan menyediakan pengorbanan. Ia bilang pada anaknya, Allah akan menyediakan sendiri persembahan baginya. Sekarang bila Anda membaca buku-buku Kristen di Perjanjian Baru di paruh kedua Alkitab, para penulisnya membuat pengembangan dari pokok ini. Dan mereka bilang, Abraham bicara berdasarkan iman. Saat ia bicara pada Ishak, ia berpikir bahwa Allah akan membangkitkannya kembali dari kematian. Begitulah ia bicara. Sesuatu macam itu terjadi, tapi bukan bangkit dari kematian. Lalu mereka mendaki, lalu mereka datang ke tempat yang ditunjukkan Tuhan pada mereka. Dan Abraham membangun mezbah di sana, menyusun kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tapi anaknya itu tidak lari, dan membiarkan ayahnya mengikatnya, walaupun dia bisa saja lari. Dan lalu apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi. Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi malaikat Tuhan berseru dari langit padanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat di belakangnya seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Lihat, rangkuman dari itu, rangkuman dari drama besar itu adalah Abraham pergi ke atas dan bilang, Allah akan menyediakan baginya anak domba.
Allah menuntut pengorbanan. Saya menyisipkan kata-kata saya sendiri di sini. Allah menuntut pengorbanan. Ada butuh pengorbanan. Allah ingin pengorbanan. Tapi di mana anak domba untuk pengorbanan itu? Allah akan menyediakan bagi dirinya sendiri domba itu. Itulah yang terjadi. Dan itulah yang terjadi. Allah melepaskan Ishak. Allah melepaskan Ishak. Allah bahkan tidak pernah berpikir untuk membunuh Ishak. Alkitab merangkumkan firman-Nya. Itu hanya akan menguji Ibrahim. Allah tidak ingin anak dibunuh seperti itu. Allah ingin Ishak dipersembahkan. Ia tidak akan mengambil begitu saja dari Abraham. Lalu Allah lewat perbuatannya yang ajaib menghentikan Abraham di menit terakhir lewat malaikat. Tuhan di titik yang paling kritis waktu itu. Dan Allah memberikan yang lain untuk dikorbankan. Bukan Ishak. Jadi kami orang Kristen memandangnya seperti ini. Allah melepaskan saya. Allah melepaskan saya. Saya ada di posisi Ishak. Siapapun yang percaya pada Yesus berada di tempat Ishak. Allah melepaskan saya dari hukuman mati karena dosa. Ada hukuman mati ditimpakan pada saya. Dan keadilan Tuhan menuntut bahwa upah dosa adalah maut. Dan adalah pantas kalau saya seharusnya mati dan pergi ke neraka. Tapi apa yang terjadi? Allah menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Yesuslah korbannya yang disalib. Jadi bila Anda melihat pada Yesus, Anda percaya padanya, Anda menerimanya dalam hati Anda, maka keadilan Tuhan telah dipenuhi. Sembarangan orang yang mati bagi saya tidak cukup, tapi Yesus mati untuk saya itu istimewa. Ada banyak orang yang rela mati untuk sesamanya. Ada beberapa suami yang rela mati bagi istrinya karena ia mencintai istrinya. Itu tindakan yang sangat satria. Itu tindakan yang indah. Tapi saya sedang bicara tentang penyelamatan dari dosa, bukan penyelamatan dari hal-hal kecil. Penyelamatan dari hukuman kekal dari neraka, dari api neraka. Pengorbanan apapun tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Perjanjian baru, bagian dari Alkitab Kristen berkata, Allah, dia bicara untuk orang percaya, tentu saja orang Kristen. Dan ia bilang, Allah menyelamatkan kita tidak lewat darah atau korban darah kambing, sapi, binatang, apapun. Dan apapun itu, saya mengatakan ini bukan untuk melukai perasaan Anda, tapi ia menyelamatkan kita lewat darah anaknya sendiri, Yesus Kristus. Itu sangat sentral, begitu sentral di perjanjian lama, perjanjian baru, dan setelah perjanjian baru. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib, hutang dosaku dibayar lunas. Di mata Tuhan ada daftar dosa yang harus dihukum di dalamku. Tapi Yesus berkata, kenakan semua itu padaku. Kenakan padaku. Daftar itu dikenakan kepada Yesus. Oke? Karena itu, tapi kalau orang lain mati untuk dosaku dan itu terjadi, saya tidak akan diselamatkan dari dosa. Tapi hanya satu orang tertentu, manusia yang sempurna, yang memiliki keistimewaan itu untuk mati bagi semua orang dan membersihkan dosa-dosa mereka. Sekarang ada banyak hal yang ditulis dalam perjanjian lama. Banyak hal, saya tidak akan membacakan semuanya. Saya hanya akan merangkumnya untuk Anda. Kalau Anda ingin mengutipnya, saya akan membantu Anda. Saya ingin tahu berapa banyak waktu yang tersisa? Sekitar 13 menit. Tersisa atau yang baru? Tersisa. Sudah lama. Harus buru-buru. Oke. Perjanjian lama. Allah memberikan simbolis salib itu. Dan Anda ingat cerita tentang orang Israel yang diselamatkan dari Mesir. Cerita yang sangat terkenal dari Israel. Mereka jadi budak di Mesir selama beberapa ratus tahun. Lalu Allah menjenguk mereka dan menyelamatkan mereka lewat aksi mujizat. Dan ia memberi mereka simbol. Malam ini aku akan membunuh semua musuh, anak-anak dari musuh-musuh pada waktu itu, dan memaksa mereka melepaskan kalian. Dan ia menyuruh mereka menyembelih domba yang sempurna. Domba tanpa cacat, tanpa sakit, tanpa buta, tidak pincang. Domba yang sempurna. Dan Allah menyuruh mereka membubuhkan darah domba itu di ambang pintu rumah mereka. Dan malam harinya malaikat maut akan datang. Di rumah manapun yang tidak ada darah itu di ambang pintunya, maka anak sulungnya akan mati. Ini terjadi pada umat Kristen waktu itu. Mereka patuh dan mereka membubuhkan darah pada gerbang. Dan seluruh bangsa Israel malam itu juga diberi izin untuk meninggalkan Mesir. Jadi itu adalah acuan pada anak domba yang sempurna. Pengorbanan anak domba yang sempurna. Tidak sembarangan domba. Lewat anak domba yang sempurna itu ada keselamatan dari maut. Itulah mukjizat.
Itulah simbolismenya. Itu bukan anak domba. Itu adalah simbol kedatangan Yesus kelak. Sekarang kita melangkah lebih maju. Satu ketika dalam sejarah Yahudi, mereka memberontak pada Allah. Mereka melakukannya berulang kali di peristiwa-peristiwa penting. Mereka melakukannya di Gunung Sinai. Lalu ular-ular datang dan menggigit mereka satu persatu. Dan banyak yang mati karena racun ular. Dan lalu Allah menyuruh Musa melakukan sesuatu yang amat aneh. Sangat aneh. Dia menyuruh Musa membuat patung ular dari perunggu. Dan memasangnya di tonggak yang tinggi. Dan setiap orang dari bangsa Israel yang melihat pada ular itu, maka dia akan disembuhkan dari bisa ular. Ada tulisan di Perjanjian Baru yang mengomentari itu. Begini, ular itu adalah simbol iblis. Ular bukanlah iblis. Ular hanyalah simbol dari iblis. Ular hanyalah binatang. Dan apa yang terjadi adalah, Yesus yang dipaku di kayu salib menjadi ular. Itu bagi kita ia yang sempurna. Lebih sempurna dari malaikat. Tapi ia bersedia untuk menjadi seperti ular yang berdosa di kayu salib. Anda melihat dia, Anda terima dia dalam hati Anda. Malam ini juga dosa-dosa Anda terhapuskan. Dosa Anda terhapuskan. Anda tidak perlu upacara religius tertentu. Malam ini dosa Anda dihapus saat Anda menerimanya. Anda melihat Yesus yang tersalib. Itu begitu sentral. Begitu sentralnya salib itu dengan kepercayaan Kristen. Begitu sentral. Dan sepanjang sejarah bangsa Yahudi, Allah banyak menampilkan simbolisme. Simbol-simbol yang menandakan pengampunan dosa. Ia berkata bahwa Anda bawa anak domba yang tidak bercacat. Tidak ada bercak padanya. Tidak buta. Ia tidak pincang. Umurnya tertentu. Hanya itulah yang aku terima sebagai korban upacara ritualmu. Allah sedang mengingatkan mereka tentang Kristus di masa depan. Anak domba yang sempurna dan tidak bercacat dari sudut pandang dosa. Sementara manusia hanyalah manusia biasa seperti Anda dan saya. Kuasa dan kekuatan ilahinya yang dimilikinya disisihkannya. Ia berjalan sebagai manusia biasa, sasaran dari kesakitan dosa. Maaf, bukan itu. Godaan dosa. Jadi, ini adalah hal yang sentral. Sekarang Anda tinjau Perjanjian Baru. Anda lihat Perjanjian Baru. Dan wacana tentang salib sangat nyata. Ya Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku. Lalu Abraham menoleh dan melihat di belakangnya seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Lihat, rangkuman dari drama besar itu adalah Abraham pergi ke atas dan bilang Allah akan menyediakan baginya anak domba. Allah menuntut pengorbanan. Saya menyisipkan kata-kata saya sendiri di sini. Allah menuntut pengorbanan. Ada butuh pengorbanan. Allah ingin pengorbanan. Tapi di mana anak domba untuk pengorbanan itu? Allah akan menyediakan bagi dirinya sendiri domba itu. Itulah yang terjadi. Dan itulah yang terjadi. Allah melepaskan Ishak. Allah bahkan tidak pernah berpikir untuk membunuh Ishak. Alkitab merangkumkan firman-Nya. Itu hanya akan menguji Ibrahim. Allah tidak ingin anak dibunuh seperti itu. Allah ingin Ishak dipersembahkan. Ia tidak akan mengambil begitu saja dari Abraham. Lalu Allah lewat perbuatannya yang ajaib menghentikan Abraham di menit terakhir lewat malaikat. Tuhan di titik yang paling kritis waktu itu. Dan Allah memberikan yang lain untuk dikorbankan. Bukan Ishak. Jadi kami orang Kristen memandangnya seperti ini. Allah melepaskan saya. Saya ada di posisi Ishak. Siapapun yang percaya pada Yesus berada di tempat Ishak. Allah melepaskan saya dari hukuman mati karena dosa. Ya, itu ada di kitab Kejadian. Ternyata itu terlewat olehku. Sebentar, saya akan membukanya. Sudah saya bilang saya bukan guru yang sangat hebat. Tapi jiwa dari pesan ini yang akan saya sampaikan, oke? Wah, walaupun saya... Oke. Sekarang di kitab Kejadian... Pasal di kitab Kejadian pasal 22 tertulis
Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Oke, itu kedengarannya sangat mudah, tapi itu hal yang sangat serius. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Di sana persembahkan dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Sesuatu yang amat mengerikan terjadi padanya. Setelah menunggu sekian lama dan anak itu menjadi remaja kecil, jelas dia bisa membawa bawaan ayahnya. Jadi Allah berkata, aku menginginkan dia sebagai korban bakaran. Sekarang saya akan ke pokok penjelasan saya ini. Saya tidak akan menjabarkan semuanya, hanya sedikit hal. Lalu Abraham dengan hati sakit, dengan percaya, bangun pagi-pagi sekali dan membawa segala peralatan yang dibutuhkan untuk mempersembahkan pengorbanan itu. Pisaunya, kayu bakarnya, dan lain-lain. Dan ia berjalan terus ke tempat yang ditunjukkan Allah. Lalu dia meninggalkan bujang-bujangnya dan membawa anaknya ke puncak gunung Moria seperti yang dipesankan Allah. Lalu sesuatu yang sangat menarik terjadi. Suatu pernyataan yang amat dalam terjadi di sini. Saya ambil jalan pintasnya. Jadi Ishak bicara pada, ada hukuman mati ditimpakan pada saya, dan keadilan Tuhan menuntut bahwa upah dosa adalah maut, dan adalah pantas kalau saya seharusnya mati dan pergi ke neraka. Tapi apa yang terjadi? Allah menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Yesuslah korbannya yang disalib. Jadi bila Anda melihat pada Yesus, Anda percaya padanya, Anda menerimanya dalam hati Anda, maka keadilan Tuhan telah dipenuhi. Sembarangan orang yang mati bagi saya tidak cukup, tapi Yesus mati untuk saya itu istimewa. Ada banyak orang yang rela mati untuk sesamanya. Ada beberapa suami yang rela mati bagi istrinya karena ia mencintai istrinya. Itu tindakan yang sangat satria. Itu tindakan yang indah. Tapi saya sedang bicara tentang penyelamatan dari dosa, bukan penyelamatan dari hal-hal kecil. Penyelamatan dari hukuman kekal dari neraka, dari api neraka. Pengorbanan apapun tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Perjanjian baru, bagian dari Alkitab Kristen berkata, Allah, dia bicara untuk orang percaya, tentu saja orang Kristen. Dan ia bilang, Allah menyelamatkan kita tidak lewat darah atau korban darah kambing, sapi, binatang, apapun. Dan apapun itu, saya mengatakan ini bukan untuk melukai perasaan Anda, tapi ia menyelamatkan kita lewat darah anaknya sendiri, Yesus Kristus. Itu sangat sentral, begitu sentral di perjanjian lama, perjanjian baru, dan setelah perjanjian baru. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib, hutang dosaku dibayar lunas. Di mata Tuhan ada daftar dosa yang harus dihukum di dalamku. Tapi Yesus berkata, kenakan semua itu padaku. Kenakan padaku. Daftar itu dikenakan kepada Yesus. Oke? Karena itu, tapi kalau orang lain mati untuk dosaku dan itu terjadi, saya tidak akan diselamatkan dari dosa. Tapi hanya satu orang tertentu, manusia yang sempurna, yang memiliki keistimewaan itu untuk mati bagi semua orang dan membersihkan dosa-dosa mereka. Sekarang ada banyak hal yang ditulis dalam perjanjian lama. Banyak hal, saya tidak akan membacakan semuanya. Saya hanya akan merangkumnya untuk Anda. Kalau Anda ingin mengutipnya, saya akan membantu Anda. Saya ingin tahu berapa banyak waktu yang tersisa? Sekitar 13 menit. Tersisa atau yang baru? Tersisa. Oh, sudah lama. Harus buru-buru. Oke. Perjanjian lama. Allah memberikan simbolis salib itu. Dan Anda ingat cerita tentang orang Israel yang diselamatkan dari Mesir. Cerita yang sangat terkenal dari Israel. Mereka jadi budak di Mesir selama beberapa ratus tahun. Lalu Allah menjenguk mereka dan menyelamatkan mereka lewat aksi mujizat. Dan ia memberi mereka simbol. Malam ini aku akan membunuh semua musuh, anak-anak dari musuh-musuh pada waktu itu, dan memaksa mereka melepaskan kalian. Dan ia menyuruh mereka menyembelih domba yang sempurna. Domba tanpa cacat, tanpa sakit, tanpa buta, tidak pincang. Domba yang sempurna. Dan Allah menyuruh mereka membubuhkan darah domba itu di ambang pintu rumah mereka. Dan malam harinya malaikat maut akan datang. Di rumah manapun yang tidak ada darah itu di ambang pintunya, maka anak sulungnya akan mati.
Ini terjadi pada umat Kristen waktu itu. Mereka patuh dan mereka membubuhkan darah pada gerbang. Dan seluruh bangsa Israel malam itu juga diberi izin untuk meninggalkan Mesir. Jadi itu adalah acuan pada anak domba yang sempurna. Pengorbanan anak domba yang sempurna. Tidak sembarangan domba. Lewat anak domba yang sempurna itu ada keselamatan dari maut. Itulah mukjizat. Itulah simbolismenya. Itu bukan anak domba. Itu adalah simbol kedatangan Yesus kelak. Sekarang kita melangkah lebih maju. Satu ketika dalam sejarah Abraham, ayahnya dan bilang, "Bapa." Dan Abraham bilang, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Anaknya bilang, "Sudah ada apinya, sudah ada kayu. Saya dan kamu naik berdua ke gunung. Di mana biasanya mereka mempersembahkan kambing atau anak domba. Di mana dombanya?" Dan kita lihat apa yang terjadi. Dan Abraham berkata, "Anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Jadi itu pernyataan yang amat dalam. Abraham bicara lewat iman. Ia bilang, Allah akan menyediakan baginya persembahan. Ia tidak bilang, Allah akan menyediakan pengorbanan. Ia bilang pada anaknya, Allah akan menyediakan sendiri persembahan baginya. Sekarang bila Anda membaca buku-buku Kristen di Perjanjian Baru di paruh kedua Alkitab, para penulisnya membuat pengembangan dari pokok ini. Dan mereka bilang, Abraham bicara berdasarkan iman. Saat ia bicara pada Ishak, ia berpikir bahwa Allah akan membangkitkannya kembali dari kematian. Begitulah ia bicara. Sesuatu macam itu terjadi. Tapi bukan bangkit dari kematian, lalu mereka mendaki. Lalu mereka datang ke tempat yang ditunjukkan Tuhan pada mereka. Dan Abraham membangun mezbah di sana. Menyusun kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tapi anaknya itu tidak lari. Dan membiarkan ayahnya mengikatnya. Walaupun dia bisa saja lari. Dan lalu apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi. Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi malaikat Tuhan berseru dari langit padanya. "Abraham, Abraham," sautnya.